Oke, halo semua, kembali bareng aku lagi. Kali ini mungkin aku mau lanjut cerita tentang atom ya. Waktu itu kan kita cuman cerita bahwa atom itu adalah penyusun dari segala zat yang ada di bumi itu. Nah, maksudnya atom itu tuh apaan sih ya? Nah, penemuannya, ya. Jadi gimana cara orang berhasil ngebuktiin keberadaan atom gitu ya? Nah, pertama itu ada yang terkenal, mungkin kalian pernah dengar, namanya Albert Einstein. Nah, dia itu berhasil membuktikan keberadaan atom dengan namanya itu membuktikan gerak Brown. Apaan tuh gerak Brown? Jadi, kalau misalnya kita punya serbuk sari atau misalnya serbuk apapun gitu ya, kita taruh di air, kan dia ngapung. Nah, kadang tuh dia geraknya random, 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 random. Kenapa ya gitu ya? Kenapa dia geraknya bisa random? Nah, si Albert Einstein mikir, jangan-jangan ini gara-gara ada zat-zat lain gitu yang ukurannya kecil banget lalu nabrak serbuk itu yang kelihatan, jadinya seakan-akan dia gerak sendiri padahal sebenarnya dia tuh mental-mental kena-kena sama zat-zat lain yang ukurannya lebih kecil jauh yang nggak kelihatan. Itu namanya gerak Brown. Nah, setelah kita tahu adanya atom, gimana cara kita tahu bentuk aslinya tuh kayak apa sih? Apakah dia tuh kayak bola pingpong gitu, bola lalu isinya kosong, atau kayak bola basket isinya padat, atau kayak bola bowling makin padat jadi apa namanya berat gitu kan? Gimana gitu. Jadi banyak nih orang dulu penasaran pengen cari gimana ya caranya. Pertama itu yang terkenal adalah namanya J.J. Thomson. Dia itu nganggep kayak gini, jadi atom itu tuh suatu bola, katakan kayak apa namanya kue kismis gitu dia bilangnya, muatannya tuh positif. Habis itu di dalamnya ada kismisnya yang apa namanya yang item-itemnya tuh ya, kecil-kecil elektronnya. Kenapa dia bisa mikir kayak gini? Cobaan namanya tabung sinar katoda. Itu apaan ya? Jadi itu bentuknya kayak tabung kaca. Lalu habis itu di ujung-ujungnya kita kasih namanya elektroda. Basically cuman apa namanya kabel yang kita kasih pelat aja gitu. Tapi tengahnya kosong nggak nyambung. Oke. Habis itu kita hubungin sama baterai yang kuat banget. Kenapa? Jadi kita akan taruh atom apapun di ujung satunya, terus kita nyalain baterainya yang kuat banget itu supaya nanti dia tuh bisa mental gitu. Karena kan listrik selalu berusaha untuk ngalir kan. Jadi kalau kita kasihnya kuat banget, mau nggak mau dia punya energi yang cukup buat mental ke ujung satu lagi. Habis itu si J.J. Thomson kasih apa namanya muatan gitu di atas dan bawah tabung katodanya. Caranya ya dengan harapan bahwa ini atas positif, bawah negatif. Nah, ternyata berdasarkan pengamatan ini tuh dia kok bisa belok. Apa namanya? Hasil mentalanya itu dari ujung satu lagi. Dan beloknya tuh selalu ke arah yang positif gitu. Dia curiga, jangan-jangan ini ada sesuatu yang bermuatan negatif gitu. Nah, di sini dia juga sekalian menemukan yang namanya elektron. Dia mikir, nggak mungkin dong sesuatu negatif doang. Pasti ada yang positifnya. Cuman positifnya teh gede banget. Jadi dia nyangkut di ujung satunya lagi. Makanya keluarlah model namanya kue kismis. Di mana atom itu dianggap kayak kue kismis. Adonannya tuh kayak muatan positifnya dan elektronnya tuh kecil-kecil kayak kismisnya mengelilingi dia gitu. Makanya dia bisa kepikiran kayak gitu. Nah, habis itu beberapa tahun kemudian ada yang namanya Ernest Rutherford. Dia itu ingin menguji lagi. Emang bener ya menurut si Thomson seperti itu. Cara ngujinya gimana? Dia pakai yang namanya percobaan emas ya, lempeng emas gitu ya. Maksudnya apa nih? Jadi kalau seandainya teorinya si J.J. Thomson ini benar, harusnya ketika lempengan ini kita tembakin sama apa namanya muatan positif, seenggaknya ada yang mental lah ya, atau ada yang lewat kan dia bisa nyelip-nyelip di antara atomnya gitu, ada jarak antara atomnya. Oke, nah habis itu hasil pengamatannya menunjukkan bahwa dari semua yang ditembakin itu muatan positifnya itu ada yang mental balik. Maksudnya apaan nih? Jadi dia bilang gini di papernya atau di hasil jurnalnya gitu ya, catatan penelitiannya, dia bilang, ini seakan-akan kita punya satu lembar tisu gitu ya. Lalu kita tembak sama pistol, eh
ada pelurunya yang mental balik, bayangin. Artinya ini tisunya sekuat apa ini? Kok bisa ada yang sampai mental balik gitu ya? Nah, tentu saja dia kerjanya nggak sendirian. Dia dibantu sama dua muridnya. Salah satu muridnya tuh namanya Geiger. Geiger itu kalau kalian pernah sering dengar gitu ya tentang nuklir-nuklir, dia tuh yang bikin Geiger counter gitu. Itu dari nama dia. Oke. Dia kerjanya ngapain? Nah, si Rutherford suruh dia tuh untuk ngitungin berapa banyak sih yang berhasil lewat partikel positifnya sama berapa banyak yang berhasil mental balik gitu loh. Nah, setelah dihitung-hitung, ternyata tuh perbandingannya sekitar 10.000 banding satu. Jadi dari 10.000 muatan positif yang berhasil lewat, cuman satu yang dipentalin balik. Dari situ, si Geiger disuruh ngitung, em, kira-kira nih perbandingan ukurannya berapa gitu. Nah, didapatkan segitu juga ukurannya perbandingan sekitar segitu. Jadi bayangin kayak gini, positif itu dianggap semuanya terkonsentrasi di tengah. Oke, itu kalau dalam kehidupan nyata katanya dianggap kayak bola golep gitu ya, ditaruh di tengah-tengah stadion bola gitu. Habis itu elektronnya bergerak mengelilingi bola golf itu di luar stadionnya. Bayangin seberapa gede kayak gitu kan. Nah, oleh karena itu di tengah-tengahnya apa? Antara si positif dan elektron ini. Nggak ada apa-apa. Kosong aja gitu loh. Jadi kan ini dianggap nah ya benar kosong aja gitu. Makanya yang positifnya lewat aja santuy gitu. Tapi kadang ada beberapa muatan positif yang beruntung gitu. Kena positif tengahnya. Jadinya dia mental balik gitu. Nah, itu yang disimpulin oleh si Ernest Rutherford gitu. Makanya ini yang biasa dipakai jadi simbol kimia gitu kan. Bahwa ada satu, lalu ada tiga elektron ngelilingin gitu kan. Nah, itu dari situ. Itu dari percobanya si Ernest Rutherford. Habis itu ada kelemahannya lagi. Gini, coba bayangin. Elektronnya muter, muter doang. Loh, tapi kan positifnya apa namanya? Positif. Kenapa nggak nempel aja langsung? Kenapa nggak jatuh ke inti? Nah kan bingung si Rutherfordnya. Gimana ya jelasinnya? Nah, habis itu muncul satu lagi. Namanya si siapa yuk? Namanya Niels Bohr. Oke, dia bilang, oh nggak gitu. Jadi positifnya benar di tengah, elektronnya benar di sekeliling, tapi elektronnya punya lintasan tertentu. Anggapannya itu kayak katakan misalnya kita duduk di stadion gitu kan, ada pemainnya duduk main di tengah, kitanya duduk. Kan ada jaraknya tertentu tuh. Emang bisa gitu kita tiba-tiba jatuh ke tengah? Nggak bisa kan? Karena kita punya lintasan atau tempat duduk kita masing-masingnya gitu. Dan tempat duduk kita itu kan sudah tertata. Nggak mungkin saya duduk di apa namanya bangku deret 3,5, melayang gitu, nggak mungkin, ya kan? Kita entah di deret 1, 2, 3, nggak mungkin tiba-tiba ya 2,25, nggak mungkin, aneh kan? Nah itu, Niels Bohr bilang bahwa elektron bergerak mengelilingi, mengikuti lintasan tertentunya aja, gitu. Itu namanya adalah dasar dari mekanika kuantum. Waduh. Untuk kelanjutannya itu di lain waktu ya, karena itu panjang ceritanya. Jadi untuk nyimpulin yang udah kita dapetin dari tadi itu, jadi pertama kita ketemu ada zat-zat lagi penyusun atom. Jadi atom yang katanya paling kecil ternyata ada lagi penyusunnya, yaitu proton, neutron, dan elektron. Yang menariknya proton dan neutron itu masanya sama, sama-sama gede ya. Itu ya sebenarnya gede ini dibandingkan elektron. Kalau untuk mereka sendiri mah kecil banget, yaitu 10 pangkat minus 27 kilogram. Coba bayangin aja itu berapa kecil ya. Itu untuk proton dan neutron. Untuk elektron, masanya jauh lebih kecil lagi, yaitu 10 pangkat minus 31 kilogram. Jadi itu ya pokoknya jauh lebih kecil lah. Saking kecilnya itu nggak kita anggap. Oke? Nah, habis itu sesuai namanya. Proton muatannya positif, elektron muatannya negatif. Tapi kalau neutron netral. Jadi yang menariknya lagi, proton dengan ukuran segitu muatannya plus satu gitu. Kita define sebagai plus satu ya sebenarnya sih patokan aja gitu ya. Sebenarnya mah nilainya 1,6 10 pangkat min 19 kulom. Wah, apaan lah tuh. Itu bisa ditanyakan ke orang fisika ya. Kalau elektron muatannya tepat sekali minus satu.
meskipun masanya jauh-jauh lebih kecil gitu. Kerennya di situ. Oke. Proton itu yang menentukan sifat dari suatu atom. Maksudnya apa sih? Jadi gini, dikatakan jumlah protonnya beda satu aja, itu sifatnya udah beda jauh banget. Nah, ini sebagai contoh, misalnya kita punya helium gitu ya. Kalau kalian pernah dengar, helium itu dia punya protonnya dua. Oke, proton dua, neutronnya dua. Habis itu dia sifatnya tuh gas, bisa dipakai buat balon udara supaya dia bisa terbang gitu kan ke atas. Tapi kamu tambah satu aja protonnya, dia akan berubah jadi namanya litium. Nah, pasti sering dengar di mana? Di baterai, bener banget. Kenapa? Karena sebenarnya selain proton ini dia juga punya elektronnya kan ya, supaya netral. Nah, elektronnya dengan tambahan satu ini, elektronnya tuh bebas bergerak kemanapun. Ini yang bisa jadi charge carrier, makanya kita bisa nyetrum baterai gitu untuk disimpan muatannya, lalu ketika kita pakai itu akan ya terpakai muatannya, bisa digerakkan untuk menghasilkan energi, nyalain laptop lah, TV lah, HP lah, dan lain-lain gitu. Bayangin, cuma dengan proton doang. Kalau neutron kita ubah-ubah, itu sebenarnya sih nggak terlalu ngaruh ya. Yang ngaruh itu dia cuma jadi beratnya doang. Jadi kayak contoh, misalnya ada karbon, dia itu protonnya 6, neutronnya juga 6. Tapi bisa juga, ada juga yang neutronnya 7, ada juga neutronnya 8. Tapi sifatnya tetap sama, kayak karbon biasa gitu. Itu namanya adalah isotop. Oke. Nah, biasa orang udah nyusunin semua unsur-unsur ini berdasarkan nomor protonnya. Ini disusun di suatu tabel yang disebut sebagai tabel periodik yang ditemuin oleh namanya Dmitri Mendeleev, orang Rusia. Jadi ceritanya dia lagi naik kereta gitu kan. Nah, di kereta bosen main apa ya? Oh, main soliter. Nah, kalian pasti pernah kan main soliter. Nah, dari dia pikir, jangan-jangan atom bisa nih kita susun berdasarkan kemiripannya, kan soliter mirip-mirip gitu kan. Nah, jadi dengan main pun kita bisa dapat inspirasi. Asyik gitu ya. Jadi sebenarnya inspirasi tuh bisa datang dari mana aja. Itu yang aku pengen sampaikan di vlog kali ini. Oke, gitu deh. Mungkin kita lanjut ceritanya di lain kali. Sampai jumpa. Dua.